Francisco Rivera dan Dejan Tumbas absen saat Persebaya hadapi Persija. Siapa opsi pengganti? Persebaya tengah bersiap menyambut laga perdana setelah jeda kompetisi sekitar sebulan, yaitu menghadapi tuan rumah Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, 12 April mendatang. Di tengah persiapan tersebut, pelatih Persebaya, Paul Munster, tengah dipusingkan dengan absennya sejumlah pemain kunci yaitu Kadek Raditya, Dejan Tumbas, dan Francisco Rivera yang harus menepi karena akumulasi kartu. Absennya Dejan Tumbas dan Francisco Rivera kemungkinan yang paling bikin Monster pusing karena kedua pemain itu menjadi andalan utama di lini tengah sebagai penyokong serangan Persebaya. Tumbas justru akhir-akhir ini memainkan peran yang cukup baik sebagai gelandang, sedangkan Rivera masih konsisten sebagai nyawa permainan Green Force. Saat Rivera absen, hasil negatif malah sering berpihak kepada Persebaya. Dengan absennya kedua pemain tersebut, siapa kira-kira opsi pemain yang bisa menggantikan mereka? Beruntung, stok gelandang Green Force musim ini cukup banyak, sehingga Monster memiliki sejumlah opsi. Jika menilik dari formasi yang digunakan oleh Munster saat menjamu PSIS atau laga terakhir, sebelum jeda libur Idul Fitri, maka ia kemungkinan akan menerapkan formasi 4-2-3-1. Tumbas dan Rivera kala itu turut mengisi 5 slot lapangan tengah. Maka dari itu, saat menghadapi Persija mendatang, Mohamed Rashid dan Gilson Costa kemungkinan akan mengisi 2 posisi yang ditinggalkan mereka. Rashid kemungkinan akan menjadi gelandang bertahan berduet dengan Tony Firmansyah, sedangkan Gilson Costa akan menjadi gelandang serang untuk menggantikan Rivera. Di sisi lain, jika Malik Rizaldi sudah bugar dan sembuh dari cedera, maka ia bisa menjadi opsi tambahan di sektor penyerang. Malik bisa diplot sebagai striker jika Rizky Dwi Pangestu masih kesulitan menciptakan gol bagi timnya. Atau bisa juga Flavio Silva didorong ke depan sebagai target man dan Malik ditempatkan di sayap kanan. Malik memang bisa menjadi kartu AS bagi Monster untuk membobol gawang Persija. Persebaya sendiri terus melakukan latihan intens untuk persiapan akhir menghadapi Persija. Latihan fisik terlihat diberikan secara intens kepada para pemain. Lalu dilanjutkan dengan menu latihan untuk mengasah umpan-umpan pendek. Para pemain juga diberi latihan syuting. Saat latihan rondo dan syuting, para pemain terlihat lebih ceria dan rileks daripada saat latihan fisik yang cenderung lebih tegang dan serius. Bahkan saat latihan syuting, para pemain saling bersenda gurau setelah melakukan tendangan ke arah gawang. Misalnya pemain yang gagal memasukkan bola akan dirujak pemain lain, tentunya dalam konteks bercanda. Gilson Costa terancam didepak, intip 2 bintang yang bisa gantikan. Nama Gilson Costa yang sempat digadang-gadang jadi pengatur ritme permainan, kini justru berada di ujung tanduk. Pemain asal Portugal itu digait pada awal musim Liga 1 Indonesia 2024-2025 dengan harapan bisa menjadi sosok dominan di lini tengah. Namun sayangnya, performa Gilson Costa dinilai belum memenuhi ekspektasi bonek maupun tim pelatih Persebaya Surabaya. Kontribusinya secara permainan dianggap minim dan tidak memberikan efek signifikan pada alur permainan Persebaya Surabaya. Tekanan demi tekanan terus diarahkan kepadanya, terutama dari kalangan bonek, yang mulai mempertanyakan kehadiran ex-Benfica tersebut. Kritik terhadap Gilson bukan hanya soal kualitas teknis, tapi juga ketidakmampuannya membawa Persebaya Surabaya tampil lebih dominan di lini tengah. Kondisi ini membuat nama Gilson Costa berada dalam daftar pemain asing yang kemungkinan akan dilepas oleh Persebaya Surabaya musim depan. Hal ini tentu mengundang spekulasi Persebaya Surabaya telah menyiapkan pengganti Gilson Costa secara diam-diam. Kedua pemain yang dimaksud memiliki posisi dan karakteristik yang mirip dengan Gilson Costa, bahkan bisa dikatakan punya performa yang lebih konsisten.
Dua nama itu adalah Jordi Wehrman dari Madura United dan Boubakary Diarra dari PSIS Semarang. Keduanya saat ini masih aktif memperkuat klub Liga 1 dan tampil reguler sepanjang musim 2024. Jordi Wehrman, gelandang asal Belanda yang saat ini membela Madura United, menjadi kandidat kuat pengganti Gilson Costa. Pemain berusia 25 tahun itu dikenal sebagai deep-lying playmaker yang mampu menjaga keseimbangan lini tengah. Wehrman telah tampil sebanyak 26 kali bersama Laskar Sapeh Kerap dan menyumbangkan 1 assist. Meski kontribusi angkanya terlihat kecil, perannya dalam mendistribusikan bola dan menjaga ritme permainan Madura United sangat krusial. Selain Wehrman, nama Boubakary Diarra juga mencuat sebagai calon kuat pengganti Gilson Costa. Gelandang asal Mali ini saat ini memperkuat PSIS Semarang dan tampil konsisten sepanjang musim. Diarra dikenal sebagai gelandang pekerja keras yang mampu melakukan peran box-to-box maupun gelandang bertahan. Isat merupakan tipikal pemain pengangkut air yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara lini belakang dan tengah. Jika benar terjadi, maka Boubakary Diarra bisa menjadi rekrutan krusial yang akan memperkuat lini tengah Persebaya Surabaya. Karakter permainannya yang agresif dan konsisten sangat cocok dengan gaya permainan yang dibangun oleh Paul Munster. Menariknya, baik Wehrman maupun Diarra memiliki pengalaman bermain di Liga 1, yang membuat adaptasi mereka di Persebaya Surabaya tak akan memakan waktu lama. Yang jelas, Persebaya Surabaya sedang menyusun langkah cerdas demi memperbaiki kualitas skuadnya untuk Liga 1 musim 2025. Dan dua nama ini bisa menjadi kunci perubahan besar di lini tengah Green Force. Penantian akan segera terjawab, namun satu hal sudah pasti. Fans Persebaya Surabaya kini menaruh harapan tinggi kepada manajemen untuk bergerak cepat dan tepat dalam memilih pengganti Gilson Costa. Jelang lawan Persija, Persebaya Surabaya gelar internal game pertama pasca libur. Persebaya menggelar internal game pertama kali pasca libur Lebaran pada Sabtu sore setelah 2 hari menggelar latihan fokus pada fisik. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menyebut internal game ini selain meningkatkan fisik, pemain juga memberi pemahaman taktikal. Mulai bersiap menatap laga terdekat menyambangi kandang Persija Jakarta. Beberapa hari terakhir terlihat bahwa latihannya mulai berat dan hari ini kami menggelar internal game 11 lawan 11 dengan fokus pada aspek fisik dan juga taktik untuk pertandingan selanjutnya, kata Paul Munster.